kami, Engkau adalah satu-satunya pribadi yang berdaulat, Engkau adalah satu-satunya pribadi yang memimpin hidup kami. Ini kami deklarasikan Tuhan saat ini dan untuk selamanya, bahwa hidup kami bukan punya kami sendiri. Itu sebabnya kami tidak mau Tuhan memberitahu diri kami sendiri perkataan yang salah, karena kami tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun kegagalan kami, di mata Tuhan kami sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kami tahu Tuhan kami punya keterbatasan, tetapi kuasa yang ada di dalam kami memampukan kami untuk hidup benar dan bahkan untuk selama-lamanya kami dianggap sempurna sama Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat keindahan, terima kasih buat kehebatan hidup ini. Karena hari ini Tuhan kami hebat karena Tuhan hebat. Kami dahsyat karena Tuhan dahsyat. Itu sebabnya Tuhan masa depan kami juga cemerlang karena Tuhan cemerlang. Terima kasih buat cahaya Tuhan yang ada di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan seperti Alkitab katakan, kami adalah orang-orang yang harus hidup sebagai anak-anak terang. Firman-Mu jadi terang, Firman-Mu yang berbicara, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Wow, firman-Mu berdaulat atasku. Saya pasti akan membuat kalimat yes atas itu. Firman Tuhan sudah terbukti dari zaman demi zaman bahwa tidak ada satupun dan apapun yang sanggup melawan kebenaran, dan itu dibuktikan dari sebuah kepuasan hidup. Kalau orang menganggap bahwa firman Tuhan itu bukan jadi patokan hidupnya, saya berani tantang orang itu, pasti hidupnya gak pernah puas. Karena satu-satunya firman yang membuat kehidupan manusia itu puas, itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan dipuaskan. Kalimat-kalimat seperti begitu jangan dianggap lalu. Perhatikan dengan benar, terapkan dalam hidupmu. Karena hari ini semua isme-isme yang melawan firman Tuhan pasti gagal. Salah satunya adalah kita pasti sering mendengar orang memberikan kesaksian tentang pengalaman hidupnya. Dan dia memberikan pengalaman hidupnya, dia mengatakan hidup saya, keberhasilan saya dengan cara yang pernah saya anut misalnya. Itu namanya pragmatisme. Udahlah Pak, hidupnya praktis-praktis aja, udah seperti begini, udah taunya kayak gini jalannya, ya udah gini aja Pak. Dia tidak pernah mau mengambil firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Dia mengambil pengalaman hidupnya, itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Kemudian dia akan katakan, udahlah saya yang penting kan saya berbuat baik. Dia filantropis, dia orang kaya dan lain sebagainya. Udahlah apapun yang saya pernah jalani itu jadi panduan hidup saya, buktinya saya berhasil kok. Gitu. Berhasil dalam pikiran dia, di dalam apa yang dia raih. Harta, jabatan, status, ketenaran itu bagi dia suatu identitas. Itu namanya pragmatisme. Saya berani tanya dan saya berani nantang orang-orang seperti begitu. Ketika ngomong one on one lah misalnya, pasti gak ada kepuasan. Dan udah terbukti selama 26 tahun saya ngobrol dengan banyak orang. Tadi malam di Surabaya juga saya ngobrol lagi sama orang-orang seperti begini, yang tadinya seperti itu. Iya sih Pak, semua yang saya raih dalam hidup saya gak ada artinya. Sampai saya ketemu sama yang namanya firman Tuhan, saya ketemu sama sosok pribadi namanya Yesus, semuanya itu tiba-tiba gak ada artinya Pak. Bahkan dia bilang begini, saya rela tuh Pak kehilangan semuanya. Kalau saya hidup saya hanya untuk Tuhan saja, saya rela Pak. Akhirnya sadar, akhirnya hidupnya dipuaskan. Yang kedua, kita pasti pernah dengar orang-orang yang mengatakan tentang pluralisme. Yang penting kan semua agama sama, satu Tuhan kok gitu kan, universal lah gitu ya. Teman saya juga ada yang kayak begitu. Udahlah semua juga sama-sama aja gitu ya. Toleransi itu baik. Tetapi yang namanya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sudah terbukti, itu hanya firman kebenaran firman dan Injil kasih karunia Yesus. Tidak ada satupun Tuhan yang menjelma jadi manusia, turun, mati di kayu salib, bangkit untuk kita semuanya. Dan hari ini kita diberikan kepastian untuk orang-orang percaya masuk surga. Hidup di dalam kekekalan bersama dia. Kepastian loh. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan. Gak ada pribadi seperti itu.
Nggak ada pribadi yang datang di dalam dunia dan mengatakan, I will serve you. Saya akan berikan hidupku untukmu. Makanya di dalam ranah-ranah agama selalu dikatakan, ayo buat sesuatu untuk Tuhan, buat sesuatu. Orang capek lama-lama. Tetapi Yesus datang, dia bilang begini, aku mau melakukan sesuatu yang besar untukmu. Makanya kekristenan adalah prinsip yang namanya menerima dulu baru bisa memberi. Agama enggak, memberi dulu baru terima. Saya harus lakukan dengan upaya saya, baru saya mendapatkan sesuatu. Makanya orang stres, makanya nggak pernah puas. Hanya satu-satunya pribadi yang katakan, terima dari saya. Itu sebabnya keselamatan di dalam Kristus, itu nggak bisa pakai usaha. Itu hanya dengan iman percaya kepada Dia. Terima, engkau dibenarkan, bahkan hari ini aku sudah menyempurnakan hidupmu dan menjamin hidupmu selama-lamanya. Indah. Belajar terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Jadi pluralisme nggak masuk di dalam hitungan itu. Ada lagi yang namanya hedonisme. Kita tinggal di Jakarta, kita tahulah orang-orang banyak yang hedon. Banyak orang yang akhirnya harta, uang, dan lain sebagainya itu jadi patokan hidupnya. Ujung-ujungnya pasti nggak pernah puas. Bahkan terbukti waktu zaman COVID, uang mereka, harta mereka nggak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Itu yang terjadi. Bahkan saya bertemu dengan orang-orang seperti begini ketika jatuh sakit, mereka katakan uang saya nggak bisa tolong saya. Pengharapannya hanya di dalam Kristus Yesus. Yang paling parah, itu yang sekarang sedang terjadi di mana-mana, namanya relativisme. Kalau semua orang katakan benar, itu dianggap benar. Anak saya mengalami hal itu. Anak saya yang pertama ini tinggal jauh dari saya. Di luar negeri teman-temannya bilang begini, ayolah tinggal bareng aja. Semua orang juga hidup bareng kok. Ya, kumpul kebo istilahnya, ya kan? Nanti tinggal bayar split the cost untuk bayar tempat sewa apartemen atau kos-kosannya. Udah gitu kamu punya sex partner, kalau kamu udah kamu bosen tinggal buang aja ganti yang baru. Dan semua orang mengatakan begitu, itu dianggap benar. Orang-orang yang melawan arus dibully, gitu loh. Itu relativisme. Di dalam sebuah kelompok ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok itu misalnya, dan mereka katakan LGBT itu benar, dianggap sama semua orang itu benar. Makanya negara Amerika sekarang, mereka tidak bisa sembarangan ngomong-ngomong hal seperti itu, bisa dipecat dari pekerjaannya. Gak bisa yang namanya kita stand up for our belief, kita bilang bahwa enggak dong ini salah gitu. Kamu harus belajar terima mereka. Betul kita terima mereka, tapi kita tidak boleh menyuarakan isi hati kita karena mayoritas menganggap itu benar. Itu relativisme. Jadi semua isme-isme yang di dalam dunia berusaha melawan firman Tuhan, gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah bisa berhasil. Nah sekarang sore hari ini saya mau tekankan ini kepada kita semuanya. Dan kita harus pertanyakan ini kepada diri kita sendiri. Pengenalan saya sama Tuhan itu seperti apa ya di dalam pikiran saya dan hati saya. Karena orang yang mengenal Tuhan belum tentu dia adalah pengikut Kristus, belum tentu. Tetapi orang yang menjadi pengikut Kristus, dia akan tahu isi hati Tuhan. Makanya firman Tuhan selalu katakan begini, kalau kamu sudah terima aku sebagai juru selamat, belajarlah kebenaran firman. Jadi orang yang namanya matetes, belajar dan mau diajar, disciple of Christ. Kalau enggak percuma. Dan bahkan kalau kita mau pelajari sistem gereja dari masa dulu, itu gereja mula-mula terbentuknya semuanya serba organisme. Organisme itu berarti orang-orangnya yang bergerak kemana-mana tanpa gedung loh. Tiba-tiba jumlah mereka ditambahkan luar biasa. Nah Tuhan memberikan instruksi kepada Paulus untuk merapihkan orang-orang yang banyak ini. Jadi dari organisme, yaitu orang-orang yang hidup dengan tujuan yang sama, mereka mau dibuat supaya rapih, terjadilah organisasi. Organisasi itu memang dikasih tahu sih sama Tuhan, ada ayat-ayatnya kok. Tuhan bilang sama Paulus, bilang begini, kamu harus pakai ada treasury ya, ada bendahara, kumpulin uangnya, supaya kamu bisa bantu siapa? Janda-janda misalnya. Itu ada semuanya. Dan bahkan di firman Tuhan dikatakan, Tuhan memberikan instruksi juga kepada Paulus bilang apa? Kamu harus punya penatua dan diaken-diaken ya, supaya kamu nanti ada orang-orang yang mengawasi mereka, karena jumlahnya makin banyak. Gara-gara orang mulai dibangun sistem seperti begitu, manusia terjebak di dalam organisasi sampai hari ini. Organisasi nggak salah. Tetapi manusia akhirnya mengkultuskan organisasi, itu sebabnya banyak orang yang disebut orang beragama Kristen.
Orang agama Kristen sama orang Kristen itu beda. Orang beragama Kristen, dia hanya sebut dirinya, agama saya Kristen. Dan dia juga nggak paham, dia harus ngapain. Yang dia paham adalah, mungkin datang ibadah aja kali ya, Natal sama Paskah, udah cukup kali. Itu orang agama Kristen. Atau kalau dia sering datang ibadah, oke lah dia cuma datang ibadah, dengar-dengar firman, terus nanti katanya pendeta itu, katanya pendeta, dia nggak pernah ngalamin. Barusan kita ngalamin Tuhan. Roh Tuhan turun. Itu teguran bagi orang-orang yang agama Kristen. Jadi orang yang agama Kristen itu adalah orang-orang yang senantiasa hanya katanya-katanya aja. Orang Kristen itu berarti pengikut Kristus. Bapak Ibu nggak bisa ngambil mentah-mentah apa yang saya bicarakan di mimbar ini. Harus diuji dan harus dialami sendiri. Semua khotbah yang diberitakan dimanapun harus diuji, harus dialami. Baru akhirnya kita kenal siapa Yesus dengan benar. Gitu loh. Jadi nggak bisa katanya-katanya. Kalau katanya-katanya, akhirnya ngedompleng iman orang. Akhirnya dikit-dikit minta doa. Sekali lagi ya, saya nggak salahkan orang minta doa, tapi ya konyol kan akhirnya kan. Iya, saya mau kasih tahu ya. Selama 26 tahun pelayanan saya, 90% orang minta doa supaya masalahnya selesai. Betul. Kecuali jemaat Grace Community. Pasti ngomongnya gini, misalnya nih, Pak doain Pak supaya usaha saya lancar. Pak doain Pak supaya ini ada masukin barang nih Pak, supaya lancar Pak. Pak doain Pak supaya anak saya cepat selesai kuliah. Pak doain Pak supaya cepat dapat jodoh. Pak doain Pak supaya saya dapat kerjaan itu, saya lagi ngelamar Pak. Semuanya kan tentang begitu, keinginan dia. Hanya 10% orang yang datang kepada saya ngomong gini, Pak doain ya Pak, usaha saya lagi masalah, doain semoga saya kuat Pak, dan saya dapat hikmat dari Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan kasih tunjuk sama saya, supaya saya harus berubah, perubahan apa lagi yang harus saya lakukan. Itu hanya 10%. Orang yang minta doa seperti begitu, itu indikasi orang itu adalah pengikut Kristus. Orang yang minta doain kayak begini ya, Pak doain dong Pak supaya usaha lancar segala macam, itu karena dia ngejar tangannya Tuhan, bukan hatinya Tuhan. Oh Tuhan sanggup, oh sanggup. Lama-lama Tuhan kayak dewa. Lama-lama pendeta udah kayak dukun. Pak doain Pak, lama-lama gue charge ya. Gitu. Udah capek soalnya dengerinnya, capek. Saya aja capek dengernya. Doain Pak, apa? Bisnis lancar Pak, supaya ini lancar Pak. Saya lebih semangat ya kalau ada orang datang ini, Pak doa, Pak saya lagi seret banget nih Pak, saya lagi banyak masalah dalam usaha saya Pak, tapi saya tahu Pak Tuhan punya maksud dahsyat bagi hidup saya, tolong doakan saya Pak ya, semoga saya kuat melewati ini semuanya. Oh saya semangat doain orang seperti begitu, dan saya akan diberkati banget ngobrol sama orang kayak begitu. Gak banyak masalahnya. Yuk pertanyakan itu kepada diri kita hari ini. Saya kenal Tuhannya seperti apa ya? Karena orang yang kenal Tuhan sebagai Tuhan yang suka memberi ini, itu, dan lain sebagainya, ketika ada masalah datang, kecewa sama Tuhan. Makanya level yang paling bawah dari dalam kekristenan, itu nggak lihat, nggak percaya. Nggak lihat, saya udah pernah bahas di sini. Raja Ahaz, dikepung sama beberapa raja-raja, ya kan? Didatengin sama Nabi Yesaya, bos, Tuhan yang akan menjelma jadi manusia ratusan tahun dari sekarang, yang namanya nanti akan disebut Immanuel, siap membantu Anda bos. Dia bilang gini, nggak perlu, nggak usah repotin Tuhan, ini udah pasti-pasti aja, yang kelihatan depan mata ada namanya Raja Asyur yang mau tolong saya. Akhirnya dijajah secara upeti, nggak ada yang gratis lah. Gue tolong lo, gue minta bayaran lah. Dia harusnya menjual, akhirnya dia menjual perkakas bait Allah untuk membayar Raja Asyur. Anaknya dijajah, dijajah sama tentara Asyur, akhirnya mau dikepung, puji Tuhan ditumpas sama malaikat Tuhan. Nggak lihat, nggak percaya. Di atas, level di atasnya, udah lihat, tetap nggak percaya. Udah dikasih kesempatan lihat loh kebesaran Tuhan, tetap nggak percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Disamperin mahkamah agama, itu bangkit beneran loh, itu Tuhan itu. Mahkamah agama bilang apa? Jangan sebarin berita ini kemana-mana, bilang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya.
Hoax itu terjadi sampai hari ini, makanya nggak lebih dari 5% orang Israel percaya Yesus. Level di atasnya, Thomas, udah lihat, baru percaya. Makanya ada ayat ini, Yohanes 20 ayat 29, coba lihat. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Udah lihat percaya, itu normal. Di mana-mana juga gitu, udah lihat percaya. Thomas, perhatikan kalimat berikut ini, berbahagialah mereka, atau diberkati bahasa aslinya, makarios, siapa? Kita semua yang duduk di tempat ini, yang tidak melihat, namun percaya. Kita nggak lihat Tuhan Yesus, nggak akan pernah lihat dia secara fisik, namun kita percaya justru karya Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah ini masalahnya. Coba buka sama-sama saya Yosua pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat 6. Yosua pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat 6. Hambaku Musa telah mati. Oke. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa udah mati, kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Pimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Oke. Ini janji Tuhan, detail loh Bapak Ibu, detailnya luar biasa. Ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Detail. Oke. Yang ayat yang keempat, ini teritorinya detail bahkan. Dikatakan dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana, sungai besar, Efrat, seluruh tanah orang, Het sampai ke laut besar, matahari terbenam, semuanya akan jadi daerahmu. Udah dipatok-patok sama Tuhan. Itu pasti jadi daerahmu. Detail janjinya. Yang ayat yang kelima, lebih dahsyat lagi dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup loh. Jadi seumur hidupmu kamu berhadapan sama musuh, kamu pasti menang. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Detail janjinya. Tapi tetap aja, ayat yang berikutnya, Tuhan bilang begini, karena dia tahulah manusia terpengaruh sama apa yang kita lihat secara jasmani. Makanya ayat berikutnya Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu ya, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan pimpin bangsa ini. Kenapa? Kuatkan dan teguhkan karena kamu pasti akan lihat masalah. Dan masalah yang kamu lihat, biasanya walaupun ada janji Tuhan, pasti kamu akan takut. Udah pasti kamu takut. Karena emosi manusia itu diperlukan memang untuk melihat ketika ada bahaya dia rasa takut. Dan itu normal. Kalau nggak ada emosi takut ketika ada api di dalam rumah ya bahayalah. Itu api tuh, aduh tenang aja baru cuman api. Kan bahaya kalau kita emosinya begitu. Kita langsung emosinya bertindak kalau ada sesuatu bahaya, makanya ada takut. Itu namanya reaksi. Reaksi takut itu normal. Firman Tuhan lagi ngajarin kepada kita. Reaksi takut normal, responnya gak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena respon adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Udah dipikirin, udah direnungin, responnya masih ketakutan, itu gak boleh. Karena janji Tuhan udah ribuan, diberikan, dinyatakan untuk kita. Itu maksudnya loh. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan. Hari ini kita gak pimpin bangsa, hari ini kita pimpin diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri adalah sosok pribadi yang paling sulit untuk dipimpin. Sama diri kita sendiri. Pribadi yang paling sering berbicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicaranya terus-terusan salah dan tidak mengerti janji dan firman Tuhan di dalam kebenaran, ya kita akan ngasih tahu diri kita salah terus, akhirnya salah melangkah. Makanya kuatkan dan teguhkan, be strong and courageous. Yosua 1 itu diulang sampai 4 kali sama Tuhan. Karena dia tahu walaupun janjinya detail, tetap aja Yosua akan berhadapan sama musuh. Tetap aja bangsa Israel akan berhadapan sama musuh. Dan dia kan udah pasti kasih tahu sama bangsa Israel, guys tenang ya, Tuhan udah janji kita pasti menang. Hari ini, jadi bayangin ya, Yosua masuk ke tanah perjanjian sudah dalam posisi yang menang, karena udah ada janji Tuhan. Hari ini kita berdoa juga dalam posisi yang udah menang loh. Karena Yesus sudah katakan selesai toh di kayu salib. Makanya berulang kali saya kasih tahu jemaat Tuhan, kalau kamu sakit jangan berdoanya minta-minta kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kesembuhan sudah saya terima. Karena udah selesai di kayu salib.
Posisinya udah nerima, posisinya udah dalam posisi menang. Saat itu juga Yosua begitu. Tapi ketika lihat realita hidup, ya pasti ketakutan. Makanya kuatkan dan teguhkan, be strong and courageous. Antara tahun 1918 dan 1995, ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Dia hidup dari tahun itu. Dia adalah perenang open water swimmer. Dia adalah orang yang selalu berenang di alam terbuka. Laut, danau, selat. Dan dia adalah perenang maraton. Saat waktu dia berenang mengarungi lautan dari Pulau Catalina menuju kepada pantai California di bagian utara, itu jaraknya 41 kilo, itu belum ada GPS, belum ada pin drop, belum ada Google Map. Dia berenang 41 kilo. Didampingi sama beberapa perahu, ya, beberapa perahu yang ada di sekitar dia, didampingin dan ada ibunya di dalam situ salah satunya. Florence Chadwick berenang. Tiba-tiba kabut turun. Yang udah pernah ke daerah San Francisco pasti tahu lah, kabut di situ mengerikan. Kita 2 tahun lalu naik mobil ke sana. Kabut turun, semuanya perlahan-lahan. Masih oke sih, masih visibility-nya masih oke. Saya pernah 20-an tahun yang lalu lah. Jalan di tolnya itu, mau keluar kota, jarak 2 meter nggak kelihatan. Sampai harus melipir, itu SOP-nya, harus melipir, pasang hazard, langsung cari exit, nginep di hotel, nggak boleh traveling. Jadi tuh kabut seperti itu turun, karena memang kabutnya tebal di daerah situ. Florence Chadwick, dia nggak bisa lihat pantainya, karena kabutnya tebal tuh. Tiba-tiba, seorang perenang maraton yang biasanya kuat, gara-gara ngelihat kabut, dia bilang sama krunya, aku menyerah. Mereka bilang, jangan, teruskan. Sekali lagi ya, belum ada Google Map, jadi mereka nggak tahu jaraknya tinggal berapa lagi. Teruskan, dia bilang, nggak bisa, I cannot see, saya nggak bisa lihat pantainya. Angkat saya. Waktu dia diangkat ke perahu, tiba-tiba kabutnya mulai sirna. Dan waktu mereka lihat pantainya, itu jaraknya cuma 1,6 kilo, sekitar 1 mile. Jarak yang sangat mudah ditempuh oleh seorang Florence Chadwick. Dia nangis dan dia mengeluarkan kalimat ini, jangan sampai kabut kehidupanmu menghalangi perjalanan imanmu dengan Tuhan. Jangan berusaha pegang tangannya, karena Tuhan selalu memegang tanganmu. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita pasti nggak setia, kita pasti lepasin. Kalau Tuhan yang pegang kita, nggak pernah dilepasin. Fokus sama tangan Tuhan, dan apapun yang terjadi, percayalah walaupun engkau nggak lihat, bahwa tangan Tuhan akan menuntunmu sampai ke seberang dengan selamat, aman dan nyaman. Itu selalu begitu. Itu sebabnya pertanyakan kepada dirimu, saya kenal Tuhannya seperti apa ya? Apakah saya betul-betul jadi pengikut Kristus? Atau saya hanya kenal Tuhan cuma dari khotbah-khotbah aja, saya nggak pernah ngalamin dia. Saya nggak pernah baca Alkitab, makanya saya selalu katakan kan, hidup intim sama Tuhan, kalau belum jadi gaya hidup, kita nggak akan ngalamin Tuhan. Makanya kalau yang namanya baca firman, berdoa setiap hari, masih level keharusan, itu pasti capek, lupa, berontak. Udah pasti begitu. Itu kan anak kecil. Udah gosok gigi nggak? Lupa. Ayo makan, entar berontak. Ayo belajar capek belajar mulu, capek, lupa, berontak. Karena apa? Keharusan. Saya mau tanya, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, emangnya ntar malam ada orang tua, kalau masih ada orang tuanya, emang masih ada yang telepon? Udah gosok gigi belum? Kan nggak mungkin, karena gosok gigi hari ini sudah jadi gaya hidup. Apakah baca firman itu nagih dari dalam, udah jadi gaya hidup, atau masih keharusan? Berdoa masih jadi keharusan. Kalau itu yang terjadi, indikasinya capek, lupa, berontak, nggak pernah ngalamin Tuhan akhirnya. Cuman katanya-katanya aja. Makanya Markus mengatakan begini, Markus 3 ayat 7 sampai 12 katakan begini. Markus 3 ayat 7 mengatakan begini. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Tuh kan. Mereka datang karena mereka baru mendengar apa yang dilakukannya. Oh, fenomenal lah langsung.
Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu karena banyak orang supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Perhatikan ayat 10. Sebab Yesus itu menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Mereka nggak peduli dia datang sebagai apa, dia nantinya akan mati dengan alasan apa, mereka nggak peduli. Mereka cuma mau sembuh aja. Yang dikejar cuma tangannya dia, pemberiannya dia, mujizatnya, kesembuhannya, itu yang dikejar. Pertolongannya supaya bisnis saya lancar dan lain sebagainya. Makanya itu yang diutarakan sama banyak manusia. Doain ya, supaya nggak apa-apa loh ya doain seperti itu ya. It's okay loh, bukannya itu salah loh. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah masalah, doain ya, semoga aku nih berubah. Karena setiap kali ada masalah datang dalam hidup kita, nomor satu yang Tuhan mau lakukan adalah merendahkan diri kita. Itu nomor satu. Makanya Paulus bilang begini, kalau ada kesengsaraan hidup ini kesempatan bagi aku untuk tekun. Karena supaya karakterku jadi karakter yang tahan uji. Dia paham, karena ketika ada masalah, bukan masalahnya hilang. Dia bilang apa? Ketika ada masalah ini kesempatan buat aku berubah. Pengikut Kristus akan kejar hal seperti itu. Kalau kita bilang sama diri kita, saya orang Kristen, berarti artinya orang pengikut Kristus. Berarti apa yang dia lakukan, kalau saya ngikut dia, saya digandeng tangannya sama dia, apa yang dia lakukan, saya pasrah sama apa yang dia lakukan. Saya nggak akan komplain sama apa yang dia lakukan. Karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Saya tidak. Saya tidak. Saya nggak tahu apa-apa. Siapa saya yang berani-berani komplain sama dia? Ingat, Tuhan tidak memberikan keinginan kita, tetapi dia menjawab kebutuhan dan keperluan kita. Habis dia menjawab keperluan dan kebutuhan, baru kalau keinginannya benar terregulasi dijawab. Kalau enggak dijawab keinginannya. Itu sebabnya banyak orang kecewa. Itu sebabnya banyak orang kecewa. Makanya orang berbondong-bondong datang apa? Oh, dia menyembuhkan, yang dikejar itunya kok. Coba lihat ya, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, ya, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Ini orang-orang yang kerasukan nih ya. Roh-roh jahatnya keluar dari dia. Roh jahat ngomong begini, roh jahat juga tahu kok siapa dia. Engkaulah anak Allah. Roh jahat tahu siapa dia. Tahu nggak Yesus bilang apa? Tetapi ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Kok aneh? Kasih tahu dong bahwa dia memang anak Allah. Oh, gini nih maksudnya. Yesus lagi kasih tahu begini. Saat itu udah tersebar hoax di mana-mana bahwa dia datang sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan membebaskan mereka dari belenggu dosa mati di kayu salib, bukan. Mereka mengharapkan Raja Yahudi datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk ke Yerusalem, di atas keledai orang-orang teriak apa? Hosana, Hosana, artinya apa? Jesus, save us. Selamatkan kami dari belenggu penjajahan Romawi. Mereka berharap dia akan menjadi king, raja, duduk di atas tahta, dan ditumpas tuh semuanya Romawi dari Yerusalem. Makanya ketika mereka tahu bahwa dia datang bukan seperti itu, berikutnya nggak lama setelah mereka teriak Hosana, Hosana, mereka teriakan apa? Salibkan dia. Tanpa kita sadari, ketika kita kecewa sama Tuhan, kita katakan salibkan dia. Sama seperti mereka, nggak ada bedanya udah. Karena kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Makanya banyak orang kecewa tuh sama Tuhan. Pertanyakan itu kepada diri kita. Makanya dia bilang sama roh jahat, udah jangan ngomong, entar makin tersebar kemana-mana beritanya, nanti makin tersebar, orang-orang makin berharap saya itu Mesias yang salah gitu loh. Udah saya one on one aja ngajarinnya. Karena itu yang terbentuk di dalam banyak benak orang. Setiap kali orang mengerti isi hati Tuhan dan menjadi pengikut Kristus, dia akan selalu bisa menjawab 5 pertanyaan dalam hidupnya dia. Siapa saya? Identitas saya siapa? Saya badan segambar seperti Tuhan. Pak, banyak orang kasih tahu saya dibully, saya pernah di verbal abuse, orang tua saya mengatakan saya begini dan lain sebagainya. Orang pengikut Kristus akan katakan begini, itu kan opini mereka Pak. Identitas saya di dalam Tuhan adalah saya lebih daripada pemenang. Identitas di dalam Tuhan adalah saya orang yang sangat hebat di mata Tuhan. Orang yang menjadi pengikut Kristus bebas dia ngerti identitasnya.
Dia nggak akan biarkan orang ngomong apa tentang dirinya. Dia tahu siapa dia di hadapan Kristus. Yang kedua, dia tahu dia datang dari mana. Kita akan sadar bahwa kita ini dikirim, ditugaskan ke muka bumi ini dengan tugas yang sangat dahsyat untuk memberkati. Berarti ketika kerajaan sorga kirim saya ke dalam dunia ini, berarti kerajaan sorga yang menjamin kebutuhan saya. Berarti semua resources yang ada di dalam dunia tidak akan pernah bisa memuaskan saya. Karena sumbernya bukan dari sini, sumbernya dari sana. Saya udah pernah katakan berkali-kali, pekerjaan, usaha, dan orang lain bisa memberkati kita secara finansial, itu hanya pipa. Pipa bisa tutup kapan aja, sumber gak pernah tutup. Jangan dikejar pipanya, yang dikejar sumbernya. Kita paham, saya datang dari mana. Makanya Yesus bilang apa? Kamu tuh bukan dari dunia, makanya banyak orang nanti benci kamu. Makanya nilai yang ada di dalam kamu, terang yang ada di dalam kamu akan dibenci sama kegelapan dunia. Pertanyaan yang ketiga, kita akan paham, kenapa ya saya ada di sini? Kalau tadi pagi kita bangun pagi dan kita masih dikasih napas hari ini, kita bisa datang berkumpul di sini, berarti masih ada orang yang membutuhkan kita di dunia ini. Hargai hidupmu yang sangat pendek ini, 70 kalau kuat 80 tahun. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Yang keempat, dia akan tahu zona kekuatan dia. Apa sih yang saya bisa buat? Saya punya anak namanya Keaton. Saya ngomong seolah-olah dia nggak ada di sini. 2 tahun lalu dia mengejutkan saya dan istri saya. Dia datang ke kamar malam-malam sebelum kami mesbah keluarga. Tiba-tiba dia bilang begini, Daddy, Mami, aku udah tahu nanti kalau kuliah aku mau ambil apa. Tahun depan dia akan kuliah. Apa, Dek? Sport science. Apaan tuh, Dek? Dijelasin sama kita. Jadi gini ya, Dad. Dia kasih contoh, dia suka nonton F1. Di F1 itu kan ada drivernya ya. Drivernya itu ketika bawa mobil itu 300-an kilometer per jam. Ketika dia ngebut, yang kesentak apanya? Lehernya tuh, tek, betul kan? Itu ada sport scientist di dalam situ. Di dalam semua tim olahraga. Yang disebut dulu namanya trainer. Drivernya F1 nggak boleh nge-gym kayak Dedi. Pantesan saya baru ngerti, dulu saya pernah masuk ke pabriknya Toyota di Jepang. Orang manajernya bilang gini, mau nggak nyobain kokpitnya F1-nya Toyota? Maulah, saya bilang gitu. Boleh, masuk. Saya nggak masuk, nggak bisa masuk. Pas masuk tangan saya di luar begini, nggak bisa masuk, kegedean ininya. Rupanya mereka tuh pada slim semuanya. Jadi trainingnya ngapain? Otot leher, katanya. Baru tahu kan? Latihan otot leher kenapa? Karena nyentak gravitasi soalnya. Jet darat kan. Sport scientist di tim basket itu beda lagi latihannya. Legs, upper body, semuanya. Jadi waktu kita searching buat sekolahnya dia, salah satu mata pelajarannya nge-gym. Belajar anatomi tubuh, belajar muscle group, belajar otot dan lain sebagainya. Sampai saya bilang gini, kalau ini ada mata pelajaran tahun 80-an, saya ambil itu aja dulu ya. Itu kan berarti sesuatu zona kekuatan yang baru lagi. Bulan lalu kita pelayanan di gerejanya Andi Ambarita di Sydney. Kita baru tahu lagi ternyata. Orang di Sydney bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak? Sport science itu, universitasnya the best itu ada di Australia, Pak. Number 1 di Australia. Kita tanya lagi, kenapa? Terus dia bilang gini, Papa pasti nggak perhatiin, Pak. Kemarin pas Olimpiade, Bapak pasti tahu juara 1 dan 2-nya siapa. Betul, Bapak pasti nggak perhatiin juara 3-nya siapa. Juara 1-nya Amerika toh. Jumlah penduduknya 300-an juta. Juara 2-nya siapa? Cina. Jumlah penduduknya berapa? Miliar. Bapak tahu nggak juara 3 siapa? Nggak tahu. Australia, Pak. Jumlah penduduknya berapa? Cuman 26 juta. Lebih banyak Jawa Barat daripada Australia. Tahu nggak kenapa dia menang? Karena sport science hebat. Mereka mengerti caranya untuk melatih atlet-atletnya mereka. Makanya sekolahnya the best, Pak. Kita nggak tahu tentang mata pelajaran ini. Sampai kita research, kita tahu semuanya. Zona kekuatan kita masing-masing. Makanya Nehemia, FNB loh, di Raja Artasasta, orang Yahudi jadi ekspatriat di Persia. Tiba-tiba satu hari dia bilang gini sama Raja Artasasta, aku ngerasa kayaknya aku dipanggil deh untuk pulang ke kampung halaman. Ngapain?
Aku mau dirikan tembok Yerusalem yang udah ratusan tahun terbengkalai. Dari FNB, pindah teknik sipil. Ternyata itu zona kekuatannya. Dia bangun tembok Yerusalem gak sampai 3 bulan selesai. Semua kita udah dikasih zona kekuatan sama Tuhan. Dikasih kepribadian yang beda-beda, dikasih karunia beda-beda, dikasih talenta berbeda-beda, dikasih gairah sama Tuhan berbeda-beda. Pengikut Kristus bisa jawab pertanyaan itu. Dan yang kelima, pengikut Kristus akan tahu tujuan hidupnya kemana. Ujung daripada ini semuanya Pak, kekekalan bersama dengan Tuhan. Saya katakan berkali-kali ya, kalau kita banyak komplain hari ini, malu loh nanti pas hari pertama kita menginjakan kaki di kekekalan, dan kita diperlihatkan hidup kita yang hari ini, yang sangat sementara ini. Malu kalau banyak komplain. Kita kan pasti ngomong gini, kalau aku tahu sekarang kayak begini, ngapain dulu banyak komplain ya? Ntar lihat aja. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Hari ini mungkin gak enak, tetapi pengharapan di dalam Kristus tidak pernah dan tidak mungkin mengecewakan. Karena dia adalah raja atas segala raja, pencipta langit dan bumi, Allah Elohim. Saya akan tutup dengan kisah ini. Dan ini setiap kali komitmen saya goyah, saya akan selalu baca ayat ini. Karena bagi saya ini ayat adalah ayat yang menjadi sebuah pernyataan iman yang luar biasa dan mengingatkan saya siapa diri saya di dalam Kristus Yesus. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Ini adalah kisah tentang Hanaya, Misael dan Azaria, atau yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Kalau mereka tidak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Dibakar hidup-hidup loh. Gak manusiawi loh. Sekarang regu tembak, kalau disuruh hukuman mati harus nembaknya ke sini. Sepersekian detik karena ditembak ke jantung dengan beberapa peluru, matilah, gak berasa orangnya. Di Amerika lebih manusiawi lagi, lethal injection, kayak orang dibius gitu. Ini pernyataan mereka, ayat 17, Daniel pasal yang ketiga. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini pengenalan bahwa Tuhan mereka sanggup. Aku tahu kok Tuhan sanggup menolong aku tahu kok Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk meluputkan, memulihkan, dan lain sebagainya. Semua yang kita inginkan Tuhan lakukan. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, Tuhan tidak jawab keinginan kami akan mati martir di tungku api. Berarti apa? Mereka nggak tahu jawabannya sampai mereka ketemu sama Tuhan nanti. Mereka katakan begini, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di ayat 18, mereka lagi kasih tahu sama kita bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kenal sama Tuhan. Kalau mereka hanya sekedar kenal sama Tuhan, mereka bilang begini, kami tahu Tuhan kami sanggup, tetapi seandainya tidak, ya udahlah kita nyembah aja ya. Ntar kita minta ampun sama dia, ya ampun dibakar hidup-hidup, ogah kali gitu. Tuh, pengikut Kristus. Aku tahu Pak, Tuhan aku sanggup. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginanku, mulutku akan selalu katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Karena aku gak tahu apa-apa Pak. Ini aku inginkan, tapi kan Tuhan lebih maha tahu. Dia maha hadir, dia maha kuasa. Aku hanya ciptaannya dia kok. Dan aku katakan kepada diriku, aku pengikut dia. Berarti apa yang dia lakukan, aku ngikut aja. Itu baru pengikut Kristus. Teman saya lagi siap-siapin ibadah buat hari Minggu. Di hari Sabtu seperti begini. Di dalam sebuah gereja yang sangat kecil. Di luar kota Jakarta. Dia, istrinya, dan anak yang masih kecil. Keluarga yang sangat muda, keluarga yang sangat sederhana. Setelah selesai nyiapin ruang gereja buat ibadah besok. Gereja yang sangat kecil. Dia pulang ke rumahnya hari Sabtu sore. Ingin menikmati malam Minggu dengan keluarga dengan sederhana di rumahnya. Anaknya masih kecil, keluarga yang sangat muda. Mereka sampai di rumahnya. Mereka buka pintu rumahnya. Ada gas bocor di rumahnya.
rumahnya meledak, istrinya meninggal, suami dan anaknya luka bakar. Pernyataan dia ketika saya jumpa sama dia bilang begini, Tuhan itu selalu baik, Kak. Tuhan itu selalu setia. Bagi saya, dia adalah pengikut Kristus. Dia nggak kecewa sama Tuhan, karena dia tahu apapun yang terjadi, saya tetap akan setia dan komit sama dia. Pertanyakan itu kepada diri kita hari ini. Saya kenal Tuhan seperti apa ya hari ini? Apakah saya udah alami dia? Apakah saya betul-betul orang Kristen, pengikut Kristus? Ketika apapun terjadi dalam hidupku, yang keluar dari mulutku senantiasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Saya tidak. Kalau saya ikut dia, dan dia pegang tangan saya, kemanapun dia pergi, kemanapun dia tuntun saya, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi saya. Itu namanya penyerahan total. Ketika kita deklarasi itu dalam hidup kita setiap hari, hidupmu pasti merdeka. Pengikut Kristus itu luar biasa. Itu sebabnya gereja mula-mula jumlahnya ditambah-tambahin. Karena mereka disukai banyak orang. Karena mereka hidupnya, tanpa mereka berkhotbah di mana-mana, hidup mereka jadi kesaksian bagi banyak orang. Pertanyakan itu kepada dirimu hari ini, untuk perjamuan kudus. Dan saya percaya, hari ini kita dimerdekakan, karena hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa.